Ada sebab akibat. Ada sebab dulu berakibat. Kalau sudah datang ke Roh Kudus, ingat ya, datang gereja Jalan Suci, jangan main-main. Karena Roh Kudus akan ikut saudara. Hamba Tuhan tidak ikut, tapi Roh Kudus yang ikut. Kantor muka, tidur kah, masak kah, Tuhan ada mata, dia pasang, dia lihat kau. Makanya barang yang saya bicara tidak boleh main-main. Tuhan ada di sini. Tempat, lihat toh, kita sudah mulai melangkah sembahyang. Sekarang ada dua hal yang luar biasa. Di tempat, besok orang bangun jalan. Begitu Tuhan berkehendak untuk keluarga ini datang. Sekarang ada mujizat, dorong sudah mulai perluasan tempat ini. Karena apa? Ada tempat orang-orang benar. Ada orang yang Tuhan ada dalam diri mereka. Kita ini tidak punya apa-apa, tapi kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan, Tuhan panggil kita anak-anak. Kalau namanya Tuhan punya anak, Tuhan punya kasih sayang. Kita mau turun ke lembah, sampai ke Naman Jurang, sampai ke Pecek, sampai ke barang apa saja. Menurut manusia ini mau bikin hancur kita atau mau kecewakan kita, tidak bisa. Tangan Tuhan lagi jalan. Tuhan pasti dia punya roh yang menyelidiki. Ada orang penyembah di sana. Ada orang bermazmur di rumah sana. Amin. Mazmur 50 ayat 2 dan 3. 1-2. Tuhan tidak pernah berdiam diri oleh karena Sion, oleh karena umatnya. Dari Sion puncak keindahan. Kapan dia berdiam diri? Kapan dia lipat tangan seperti Jimmy lipat tangan? Kalau Jimmy lipat tangan tidak apa-apa, kan manusia. Tapi Allah tidak pernah lipat tangan. Allah punya tangan terbuka. Artinya menunjukkan bahwa dia pun dirinya itu pribadi kasihnya berlimpah-limpah. Kenapa lihat Yesus diangkat tangan begini? Artinya bahwa dia tanggung jawab manusia. Dia tanggung jawab bumi ini. Supaya kita semua menjalani hidup dengan baik. Paulus itu dia mengerti. Dalam inspirasinya Paulus itu dia adalah seorang rasul yang dia punya kapasitas dalam pengurapan itu. Dia punya pekerjaan tupoksi. Jadi perbedaan Paulus dengan 12 rasul. Rasul 12 ini, tapi dibagi lagi ada 3. Satu kelompok menjadi 3, terus satu kelompok terdiri dari 9. Ada rahasia di dalam Yesus punya pekerjaan di situ. Matius 17. Yang bisa melihat kemuliaan adalah orang dalam roh. Tidak bisa orang biasa. Yesus hanya dia berkenan, dia senang 3 orang saja. Dia tidak senang keseluruhan 12 orang itu. Di kitab Injil memang tulis 12 rasul. Tapi yang bisa pasti Yesus punya hati. Yang cocok di Yesus punya hati. Yang mengerti Yesus punya pribadi. Amin. Yang selalu terus mengajak Yesus dekat dengan mereka. Amin. Siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus. Ini Yesus punya. Sedangkan rasul yang lain, Yesus hanya dia panggil mereka untuk ikut juga. Ikut juga, tapi dipercayakan sesuatu tidak. Ikut melihat saja. Ikut mengalami saja. Ikut mengalami mujizat saja. Ikut melihat perbuatan Yesus saja. Tapi Yesus punya pribadi. Otoritasnya, kodratnya, namanya dia ini gambar wujud dari Allah. Yesus ini adalah Allah sendiri. Dia tahu apa yang ada di 12 rasul ini. Dari situ saya ambil dari Roh Kudus menyelidiki, karena ada hal yang dari Allah itu ada di manusia. Menyelidiki untuk supaya kita harus benar-benar tahu bagaimana masuk dalam kehidupan jemaat bertubuh Kristus. Anggota tubuh Kristus. Pola ibadah dalam tubuh Kristus. Amin. Bernyanyi dalam tubuh Kristus. Penyembahan dalam tubuh Kristus. Berkata-kata dengan bahasa roh dalam tubuh Kristus.
Ini kekayaan orang yang dipercayakan. Kalau masuk gereja saja ikut memang biasa, rame penampilan dan pakaian, tapi tidak mengerti. Tidak bisa akan mengerti karena apa? Yesus tidak bisa datang pada dirimu. Kalau Yesus ada dulu, baru engkau akan mengerti. 3 orang ini mengerti karena mereka bersama Yesus di atas gunung. Gunung itu bicara tentang otoritas Allah. Allah punya pribadi dalam ketinggian. Dia harus membawa orang yang dia mengasihi, orang yang dia pilih. Kenapa lihat orang lemah, orang malas, orang tidak bergairah, berdoa saya tidak bisa. Amin. Melangkah sembahyang saya tidak bisa. Begitu, luar biasa. 1 Korintus tadi, surat itu Paulus tujuannya supaya orang yang ada di jemaat yang ada di Korintus itu tahu, jemaat yang ada di Galilea ini tahu, jemaat yang ada di Efesus di Bintuni sana tahu, jemaat yang ada di Sion di Bintuni sana tahu, tubuh bis lokal Bintuni harus tahu. Ada hal yang menjadi dasar di situ. Allah melihat orang yang mengasihi dia. Amin. Apa yang tidak dipikirkan, yang tidak pernah kau pikir. Sebab ada tertulis yang tidak dipikirkan, yang tidak muncul dalam pikiran, penglihatan, dalam hati pun. Semua yang ada dalam potensi manusia, intelektual manusia. Jadi hikmat Allah itu adalah kebodohan bagi orang di dunia. Tidak bisa, kau pakai cara lain tidak bisa. Barang lain gampang kau atur, tapi pekerjaan Tuhan tidak gampang. Kita bicara pekerjaan Tuhan itu gampang di bibir, tapi untuk jalan itu tuh tidak bisa, berat. Kenapa? Sangat bertentangan manusia dan Allah, roh Allah dan roh manusia. Kita ini menempatkan diri bilang Allah itu di mana? Dia ada dalam, dia punya tingkat, dia punya kehidupan, dimensinya, alamnya, keberadaannya, kekekalannya, kemuliaannya, kesuciannya, kekudusannya, kebaikannya, kasihnya. Di alam itu tidak bisa untuk namanya ditempuh dengan cara lain, tidak ada. Selain dikosongkan diri punya waktu. Kepentingan jadi korban, kesibukan jadi korban. Hal yang menjadi hasrat, kepuasan, kesenangan dunia harus jadi korban. Baru alami dia. Baru dia akan bawa untuk engkau akan rasa bagaimana Tuhan dekat, bagaimana Tuhan masuk, bagaimana Tuhan berkedudukan. Amin. Amin. Sebab ada tertulis, apa yang tidak pernah kau pikirkan, yang tidak pernah engkau berpikir, yang tidak pernah engkau cari atau kerjakan, atau yang timbul dalam hati, itu tidak pernah kita akan tempuh dengan cara itu. Karena Allah menyediakan. Apa yang disediakan itu sasarannya kepada orang pertama adalah yang di dalam hatinya ada kasih. Ada kasih ini artinya berhubungan dengan sifat Allah, karakternya, kehidupan Allahnya. Amin. Amin. Galatia 5:22. Jadi mulai 16 sampai 21 itu bicara tentang ada batas lokasi areal. Dia punya batas. Hari ini lihat tuh, bergerak, manusia bergerak, binatang bergerak, semua barang bergerak. Itu namanya wilayahnya. Wilayah yang manusia hanya untuk bergerak untuk sementara waktu. Tapi namanya kita berada pada tingkat roh ini. Hidupnya roh ini tuh hidupnya selalu ada firman, ada penyembahan, ada doa siang, ada doa pribadi, ada perenungan. Itu berarti sudah naik peringkat. Bukan turun, naik. Harus naik. Naik dalam arti apa? Ada hal-hal yang sisi namanya. Memang kelihatan kita tubuh ini. Ada banyak yang menjadi beban pemikiran kita selalu. Ada kita berpikir bagaimana. Jadi kita harus. Jadi kita berpikir bahwa
harus dengan cara ini, harus saya kerja dengan cara ini, saya harus berupaya begini, bagaimana kami harus punya uang, bagaimana kami juga punya beras, itu bisa. Tapi jangan mendahului Tuhan, karena Dialah sumber yang menyediakan. Amin. Dan ini bilang apa? Sebelum keluar berdoa, sebelum ke kantor berdoa, mau bawa barang jualan ke pasar berdoa. Tuhan jangan pandang loh. Penempatan, jadi kita menempati diri kita bahwa yang punya kuasa untuk dia buat mujizat, kita punya usaha bisa berhasil, kita punya apa saja, itu Tuhan sudah, tidak bisa siapa-siapa lagi. Makanya dia bilang, yang tidak timbul di hati, yang tidak bisa, yang ada dalam pikiran kita pun, semuanya Allah sudah tahu. Makanya bilang roh itu menyelidiki. Ada hal yang ketiga bilang apa? Bagian itu sangat penting karena dia punya kasihnya kepada orang yang mengasihi dia. 1 Korintus 8 ayat 3. Bilang apa? Tuhan mengenal siapa yang mengasihi dia. Orang banyak berlomba, kekristenan banyak hari ini. Punya orang tubuh Kristen juga banyak sibuk-sibuk juga. Doa pribadi pasti kurang. Bangun pribadi dekat dengan Tuhan pasti kurang. Hanya sibuk-sibuk bawa diri capek tidur. Padahal pangkat di sini. Pangkat di sini itu pendatua. Pangkat sini itu diakonia, diakonos. Pangkat lagi berikut pemuda. Semua barang lihat gereja berantakan, hancur-hancuran. Siapa yang ngurus? Ini nanti hari itu malaikat pukul tuh pemuda langsung berteriak di neraka. Memang hari ini belum rasa. Tapi hari memang benarnya kalau barang-barang ini tuh orang yang punya ada skill, punya talenta, punya putar film-film baru lihat itu bukan barang yang orang tipu. Itu sudah ada orang yang dibawa kepada alam itu untuk harus dia menghadirkan barang yang nanti kita akan jalan di sana, dia harus dibawa dulu. Dia harus memberitahu menjadi bayangan dulu. Perlu harus kita evaluasi kita punya hidup. Selalu. Masa aku saya hamba Tuhan disetikil semua barat? Ini contoh tuh. Masa hamba Tuhan dulu sekolah minggu punya barat? Masa sekolah saya hamba Tuhan punya bekerja, saya ambil alih diakonia punya pekerjaan? Itu semua salah. Karena apa? Karena kita tidak berhikmat dari Allah. Ya kita masih kerja jalan-jalan ini dengan kita manusia. Kalau orang punya hikmat dari Allah, dia akan bagaimana jadi orang yang selalu berakal budi dan dia menjadi orang bijaksana sekali. Penuh hikmat, tuh diatur ini, diatur waktu, diatur jam ini, jam ini gereja, jam ini urus barang, jam ini urus istri, jam ini lihat anak, jam ini kontrol keluarga. Amin. Amin. Yang tadi dibacakan di raja-raja tadi. Daud dia sudah menuju pada faktor. Jadi sudah namanya faktor usia mempengaruhi, sudah menuju ke tingkat ini. Sudah umur sudah semakin dekat, perjalanan jauh sudah dengan Tuhan. Baru generasi yang dari bawah ini. Kalau dorang sudah tidak bisa ikut langkah ini. Dorang tidak ikut relnya orang tua. Tidak ikuti jejak atau telapak kakinya. Nanti dorang sudah terhamburan. Terpencar kemana-mana. Karena apa? Itu juga adalah kebodohan kita sendiri. Karena kita tidak mengajar setiap hari. Perhatikan saja, Mazmur pasal 1 sampai 3, 4, 1 sampai 3 ya. Jadi orang yang merenungkan Taurat siang, ini bukan bilang satu hari, siang atau malam. Yesus tadi dilihat baca, terang itu artinya menghasilkan sesuatu yang baik. Dibedakan yang baik segera harus diisi. Yang tidak baik segera harus kita tinggalkan. Terang itu apa? Efesus pasal 5 atau 8, 9. Memang dahulu kamu adalah gelap, sekarang jadi adalah terang. Siapa terang? Kristus adalah terang dunia. Dia terang itu artinya begini, tunjukkan sesuatu yang benar. Terang baru orang bisa tuh, kita tadi baca Alkitab itu kan terang. Bisa lihat tulisan, bisa kita mandi, bisa kita masak. Tidak mungkin orang mandi malam-malam raba-raba. Jadi sekarang apa?
Sekarang kita sedalam terang. Terang itu menghasilkan apa? Menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ayat 9. Baik, adil, dan benar. Terang. Jadi ada hal yang baik, kita harus segera merapat, mengatur barisan kita cepat ke sana. Apa yang baik, kita beribadah hari ini. Amin. Yang baik ini sudah masih siang, masih terang, masih bagus. Tuhan masih senang beri kita kesempatan untuk kita beribadah. Kita tidak tahu apa yang terjadi malam sebentar. Kita tidak tahu apa yang terjadi minggu berjalan. Kita tidak tahu apa yang terjadi tahun depan. Makanya selagi masih terang, mari kita. Jadi Tuhan baik ya. Itu firman yang tadi juga disampaikan bahwa Tuhan Allah kita itu Bapa yang